Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai ibadah, walaupun tidak seperti biasanya, kita jangan sampai semangatnya hilang ya. Kita akan beribadah bersama. Sebelumnya kita akan bersatu teduh terlebih dahulu. Adik-adik, untuk memulai ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Raja Wali. Sambil bangkit berdiri. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita akan kembali, kita akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami masih bisa bangun Tuhan, kami masih bisa menerima berkat-Mu lagi Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah apa yang kami sudah dengar kami bisa renungkan Tuhan, dan bisa kami selalu ingat untuk di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Apapun gangguan dari luar Tuhan, bukan suara dari-Mu saja Tuhan, bukan dari suara-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menghilangkan itu semua Tuhan, sehingga kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau
pagi adik-adik. Sebelum kita masuki dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menjalankan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya sebelum kami mendengarkan dari sebagian dari firman Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati setiap dari kami ya Tuhan. Engkau boleh buka segala hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami askan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kakak ingin mengajak kalian untuk membuka Alkitabnya dulu. Kita siapkan firman-Nya dari Lukas 6, ayatnya yang ke-37 sampai ke-38. Sekali lagi, Lukas 6, ayatnya yang ke-37 sampai ke-38. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan pada hari ini ingin kakak mulai dengan sebuah cerita. Jadi suatu ketika ada sebuah gereja di mana ketika saat ibadah itu berlangsung, tibalah saatnya untuk menjalankan doa syafaat. Dalam doa syafaat tersebut ada seorang ibu. Ibu tersebut mengikuti doa syafaat, tetapi ia tidak mengikuti secara penuh. Hal itu berlangsung hingga ibadah tersebut selesai. Sampailah dia kepada Bapak Pendeta. Dia pun bertanya kepada Bapak Pendeta tersebut, Bapak Pendeta, bolehkah bila saya membacakan doa syafaat, saya tidak melakukannya dengan penuh? Pak Pendeta itu pun bingung. Dia bertanya kepada ibu tersebut, memangnya kenapa ibu? Apa yang ibu tidak ingin bicarakan dalam doa syafaat tersebut? Ibu tersebut bilang, Pak Pendeta, saya kurang senang ketika doa syafaat kita bilang seperti ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di situ saya merasa tidak enak Pak Pendeta. Karena saya memiliki rasa dendam, saya memiliki rasa iri hati dan juga rasa benci kepada seseorang. Dan itu sangat susah untuk saya lupakan. Pak Pendeta tersebut pun bilang, kita semua harus mengampuni. Karena apa? Karena Bapa yang ada di sorga sudah mengampuni kita semua. Nah, untuk karena itu, mari kita mengampuni kesalahan orang lain seperti Bapa kita sudah mengampuni diri kita. Oke, jadi adik-adik, itu adalah sebuah penggalan cerita yang kakak terima dari bacaan yang kakak baca dalam persiapan. Jadi kita hari ini membahas tentang menghakimi sesama kita. Konteksnya pada hari ini adalah Yesus saat itu sedang berkhotbah di bukit. Nah, dalam khotbahnya tersebut kebetulan ia mengambil tema tentang
menghakimi sesama. Menghakimi adalah suatu hal yang benar-benar sulit untuk dibicarakan. Karena apa? Kita sangat mudah untuk menghakimi sesama kita. Padahal sebenarnya menghakimi itu adalah menghakimi diri sendiri. Karena apa? Belum tentu setiap apapun yang kita katakan itu benar apa adanya. Belum tentu juga seseorang itu salah. Setiap orang memiliki alasan tentang perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Oke. Yesus selalu berpesan seperti ini. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ingat bagaimana ia menyederhanakan semua hukum Taurat hanya menjadi 2 bagian. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Perlakukanlah orang-orang di sekitarmu dengan seperti engkau ingin diperlakukan. Jangan engkau memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Menghakimi orang dengan sembarangan. Itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk saling memaafkan, saling mengasihi satu sama lain. Karena apa? Hukum yang terutama adalah hukum kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi orang lain. Nah, konteksnya nih dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sebagai teruna yang dikasihi Allah, ada berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Kita mungkin berinteraksi bersama teman-teman, bersama dengan orang tua, bersama dengan guru, dan orang-orang yang lain dalam kehidupan kita. Benar? Nah, seringkali dalam kegiatan sosialisasi kita itu tidak berjalan dengan baik. Pasti ada sedikit gesekan kecil di antara kita semua. Ada sedikit selisih paham satu sama lain. Karena apa? Tiap-tiap orang memiliki pahamnya masing-masing dan juga idealismenya mereka masing-masing. Jadi yang namanya perselisihan itu tidak mungkin untuk dihindarkan. Tetapi apakah dengan perselisihan tersebut berarti kita harus membenci satu sama lain? Apakah kita harus menghakimi satu sama lain? Tidak. Karena apa? Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan diri orang lain. Begitupun dengan orang lain. Orang lain juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harusnya bisa saling memahami, saling mengasihi, saling memaafkan. Tuhan menginginkan kita menjadi warga masyarakat yang saling bertoleransi, saling mengasihi, saling memahami dengan sesama kita. Kalau misalkan adik-adik dalam kehidupan kalian, dimulai dari rumah. Misalkan kalian di rumah bersama dengan kakak, adik, atau orang tua. Siapa di sini yang mungkin di rumahnya seringkali ribut dengan adik atau kakaknya di rumah? Nah, misalkan disuruh orang tuanya, kakaknya disuruh orang tua, terus kakaknya nyuruh adik. Nah, itu siapa tuh yang seperti itu? Lalu ada perasaan selek nih sama kakaknya. Kakak, ngapain sih orang yang suruh kakak juga? Langsung ada perasaan iri, ada perasaan dengki.
Nah, seperti itulah. Juga dengan adik. Kadang-kadang adik merasa seperti dianak emaskan. Ketika terjadi suatu kejadian yang disalahkan selalu kakak. Kakak yang selalu bertanggung jawab. Kalian sebagai kakak-kakak mungkin pernah merasa kesal, merasa marah ketika diri kalian disalahkan. Padahal itu bukan sepenuhnya salah kalian. Oke, jadi yang harusnya kalian lakukan adalah kalian harus bisa memahami satu sama lain. Tidak perlu untuk bermarah-marahan, tidak usah saling selek-selekan satu sama lain. Nah, karena apa? Pengajaran yang paling dasar itu adalah di rumah. Ya. Jadi kalau misalkan dasar kalian itu kurang baik, nah bagaimana kalian menghadapi kehidupan kalian di luar rumah? Nah, itu ya. Yang kakak minta dari dasar kalian di rumah. Itu satu. Yang kedua, mungkin dalam kehidupan kalian di sekolah. Di sekolah bersama teman-temannya, teman-teman satu geng. Kalian ini adalah, contohnya kalian ini adalah satu geng yang kompak. Tapi karena suatu perselisihan, kalian jadi selek satu sama lain. Ujung-ujungnya apa? Saling bicarain dari belakang. Wah, siapa tuh yang sering ngegibah, ngegosip. Nah, itu adalah akar-akar yang menjadi perselisihan satu sama lain. Ya, sebenarnya intinya persahabatan itu adalah bagaimana kita berusaha untuk memahami, saling memaklumi. Bukannya malah sibuk untuk mencari perbedaan satu sama lain. Itulah inti dari persahabatan, adik-adik. Kakak terinspirasi juga dari lagunya John Lennon yang bertajuk Imagine. Orang-orang di situ diibaratkan orang-orang bagaimana kalau misalkan dunia itu tanpa negara, tanpa ras, tanpa suku, tanpa agama. Saling berusaha untuk tidak memandang perbedaan. Tidak saling untuk memandang diri sendiri, tapi juga orang lain. Mungkin dunia akan jadi lebih baik. Bisa saling memaafkan, saling mengampuni satu sama lain sehingga kita boleh memperoleh dunia yang lebih baik. Bukankah satu musuh itu terlalu banyak dibandingkan 1000 sahabat? Itulah pepatah yang kakak selalu tanamkan dalam diri kakak. Satu orang musuh lebih banyak daripada 1000 orang sahabat. Oleh karena itu, saling bertoleransilah dalam berhubungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Indonesia butuh kalian, anak-anak teruna, generasi-generasi yang akan meneruskan Indonesia. Masa depan bangsa semuanya ada di pundak kalian. Apalagi menjelang hari-hari ke depan ini, kita akan menjalankan Hari Raya Paskah. Tentunya kalian masih ingat kan? Makna Paskah di mana Tuhan Yesus boleh mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan dengan emas dan perak. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dengan darah yang kudus. Apakah dia menuntut agar kita untuk melakukan hal yang serupa seperti dia? Tidak. Ketika kita mengampuni, jangan sekali-sekali kita mengharapkan balasan atau apapun. Mengampuni karena itu sudah menjadi kewajiban kalian sebagai umat Tuhan. Karena apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan pengorbanan yang paling besar
tidak ada pengorbanan lebih besar dibandingkan seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Oke. Jadi kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Mengasihi. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat orang tua kami Bapa. Tuhan berkati Tuhan orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Tuhan jauhkan Tuhan dari segala penyakit ya Tuhan. Ya Tuhan berkati juga Tuhan setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan dalam mencari nafkah untuk kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami Tuhan, adik klien kami Tuhan, Kau berkati Bapa dalam sekolah mereka Tuhan. Tuhan berkati juga dalam belajar mereka Tuhan, walaupun mereka saat ini Tuhan sedang dalam belajar online, biarlah Tuhan fokuskan mereka Tuhan dalam belajar ya Tuhan. Ya Bapa, jauhkanlah juga Tuhan mereka Tuhan dari segala pergaulan bebas ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan buat setiap kakak layan Bapa. Tuhan berkati Bapa setiap kakak layan kami dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan juga boleh berkati Tuhan setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami di sini juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Yang pada saat ini dalam melawan virus Tuhan, virus corona Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang membantu setiap dokter, perawat, suster yang merawat korban-korban yang terkena virus corona Tuhan. Engkau yang membantu Tuhan dalam menyembuhkan Tuhan. Biarlah pasien-pasien Tuhan bisa kembali sembuh Tuhan. Sehingga bisa kembali ke keluarganya Tuhan masing-masing Tuhan dan berkumpul kembali Tuhan. Biarlah setiap obat-obatan apapun yang mereka minum Tuhan, biarlah dapat menyembuhkan tubuh mereka Tuhan. Berkatilah juga Tuhan para medis Tuhan yang mungkin pada saat ini belum bisa kembali ke rumah Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi berkat bagi para medis Tuhan. Dan biarlah juga virus ini Tuhan bisa menghilang Tuhan, bisa pergi Tuhan, sehingga kami semua bisa beraktivitas dan para medis bisa kembali ke rumah Tuhan untuk bertemu lagi
kepada keluarganya Tuhan. Tuhan tak lupa juga untuk Pak Presiden Tuhan yang akan memimpin Tuhan untuk selanjutnya Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Engkau tahu bebannya Pak Jokowi Tuhan, apapun yang sekarang dia alami Tuhan, kami yakin Tuhan Pak Jokowi bisa lebih baik lagi Tuhan dalam menghadapinya Tuhan. Berkatilah juga jajarannya Tuhan agar tetap selalu mendukung Tuhan Pak Presiden dalam hal-hal yang akan dibuat oleh Pak Presidennya Tuhan. Tuhan tak lupa berdoa untuk juga gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan semakin tumbuh Tuhan, semakin tumbuh dalam imannya Tuhan dari Pak Pendeta, Bu Pendeta, majelis, dan jemaatnya Tuhan biarlah semakin bertumbuh ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, biarlah kami saling membangun Tuhan, saling menguatkan Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi berkat Tuhan. Tak lupa juga untuk setiap rencana-rencana Tuhan untuk di persekutuan teruna Tuhan. Engkau yang tahu setiap program kami, Engkau yang membantu kami dalam menjalankan Tuhan. Biarlah apapun yang kami jalankan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kakak persilakan dulu terlebih dahulu untuk berstart teduh kembali. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan jangan lupa belajar di rumah, walaupun kita lagi di rumah bukan berarti kita berlibur. Tapi kita disuruh untuk belajar dan berdiam di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk keluar, jangan keluar. Dadah. Dadah.